Wa ala takuna akiman. Salah satu lagi nasihat dalam pernikahan, kalau pengen nikah mungkin kita ya alhamdulillah kalau udah berjodoh, kalaupun yang belum jodoh kalau bisa nyari yang la takuna akiman, yang kira-kira kurang berbibit, artinya mandul kalau bisa. Kalau sudah berjodoh ya tinggal usaha lah. Karena memang salah satu pernikahan itu adalah untuk memperbanyak anak, yang mana itu nanti akan menjadi syafaat untuk orang tua. Wala tankiu aziza wala akhirah, karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, wala tankiu azuzan wala akhirah, janganlah kamu bernikah dengan orang yang tua, ajuz yang tua, kemudian akhirat yang kira-kira bibitnya rada kurang bagus, artinya nggak berbibit lah. Sebab fa inna dzarari muslimina tatadil alsiyah dunuhum Abu Ibrahim. Sebab nanti turunan-turunan orang-orang muslim itu di padang mahsyar nanti itu mereka ada di bawah bayang-bayang arsy, yang mana mereka nanti di situ diatur, diurus sama Abuhum Ibrahim Khalilullah, diurus sama Nabi Ibrahim yang ngurus nanti di akhirat itu. Lalu mereka ngapain? Yastaghfiruna li abaihim, mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tuanya. Insyaallah berarti nanti yang punya anak di padang mahsyar dia akan ada di bawah naungan arasnya Allah, dan di situ mereka istighfar untuk orang-orang tuanya. Jadi kita nih orang tuanya diistighfarin. Wa antakuna bikran. Kemudian Rasulullah menganjurkan lagi kalau bisa nyari yang perawan. Iya, nyari yang perawan. Gitu. Karena apa? Ini salah satu nasihat juga ya. Kalau punya anak nanti kalau nyari kalau bisa nyari yang perawan. Yang masih perawan lah. Karena ada anjuran dari hadis Nabi, alaikum bil abkar fa innahuna a'dzabu afwaha. Kata Rasulullah, nasihatnya carilah istri-istri kamu, calon-calon kamu yang kalau bisa abkar. Abkar itu yang perawan. Kenapa? Fa innahu a'dzabu afwaha, karena a'dzabu afwaha, karena perawan itu mulutnya lebih wangi. Bersihlah mulutnya. Kemudian wa aqbalu arhaman, dan lebih subur rahimnya. Biasanya perempuan perawan itu subur rahimnya. Dan wasan akhlakon, dan kelakuannya lebih bagus. Ini alasan daripada anjuran kita nyari yang perawan. Bagi yang muda ya udahlah. Wa antakuna azdabiyah. Lanjut nasihat perkawinan lagi, kalau bisa nyari istri ini tips ya, maksudnya tips dari ulama. Aznabiyah, nyari orang yang tidak ada hubungan kerabat ya. Cuman memang ini hadis yang diterangkan tentang masalah kerabat ini memang ada satu kaum mengatakan tidak ditemukan hadisnya. Mungkin ini hanya sekedar nasihat aja dari kalam hikmah, disebutnya kalam hikmah. Ya. Karena ada Nabi, la tankihul qorabah, janganlah kamu bernikah dengan yang masih kerabat dekat intinya. Kalau kerabat jauh nggak masalah mungkin. Kenapa? Fainal walada yakhluqu sadawiyan, alasannya begitu. Ainahiban. Ini keterangan hadis ini kata musannif dicari di hadis masyhur itu nggak ketemu. Boleh jadi kalam hikmah. Di sini katanya, kata Rasulullah, kenapa? Karena anak itu yukhlaqu dawiyan, diciptakan oleh Allah. Kalau umpama berkahwin dengan kerabat itu takutnya abnormal sebutnya. Dawiyan itu abnormal, nahipan, ceking, begeng, ya abnormal. Kenapa? Alasannya bisa terjadi anak itu jadi seperti itu, nahipan. Karena wadalika dzabi syahwat maha. Karena biasanya kalau kawin sama kerabat itu syahwat kurang, sehingga pas lagi giran bikin anak ya kurang semunggah aja, sehingga mungkin jadi lemah.
perwadaksinya lemah sehingga terjadinya anak wasilanya dari perwadaksi yang lemah sehingga abnormal karena alasannya syahwatnya kurang. Jadi di sini mungkin pelajaran buat kita, pelajaran bagi orang yang belum punya anak bisa dipakai ini. Jadi kalau bisa tinggikan syahwat yang kuat untuk membuat anak pada istri yang kalau di dalam spermanya ini lemah gitu. Salah satunya ini mungkin ya kan, ya yang bikin nggak jadi anak itu kan kadang-kadang spermanya lemah disebutnya ya kadang-kadang gitu. Dan mungkin ini salah satu wasilahnya mungkin syariatnya lah, cari momen yang mungkin dikala dia naik tinggi syahwat keinginannya ini, situlah dia berbuat lah, insya Allah mungkin salah satu mungkin wasilahnya untuk yang belum punya anak. Sebab ini lido bisyahwat. Biasanya kalau kita kawin sama saudara itu syahwatnya kurang. Saudara dekat biasanya ini terjadi. Wahada bi'asi quwwatil ihsasi lil syahwati faqat. Bikhilafil ghoribah, berbeda dengan orang lain. Orang yang kita nggak kenal awalnya gitu. Kemudian berjodoh sama kita, intinya dia bukan siapa-siapa, tadi kita nggak kenal, kemudian kenalan lewat mana-mana. Itu biasanya kita kalau kawin sama orang yang bukan siapa-siapa kita tuh kadang syahwat tinggi, ya, syahwatnya tinggi, keinginannya kuat. Tujuannya apa? Sebetulnya sama kerabat juga yang sah aja. Cuman mungkin anjurannya keluarga dekat mah nggak usah. Kalau bisa nyari yang jauh atau orang bukan siapa-siapa. Tujuannya apa? Tujuan tadi supaya menjadi pembangkit kuatil ihsas, kekuatan ihsas itu rasa syahwat. Itu tujuannya kita kawin sama ghoribah atau ajnabiyah ya seperti itu. Wa amman aisul ais wal hana. Nah cuman ada perbedaan antara kita berkahwin dengan kerabat sama yang bukan kerabat. Biasanya wa amma min aisul ais wal hana famal qarab afdal. Kalau berkawin sama kerabat itu biasanya untuk ma'isyah dan juga keharmonisan kebahagiaan itu lebih afdal daripada orang lain. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kawin sama kerabat itu nanti kesannya kehidupan dan keharmonisan itu lebih afdal daripada kita berkawin dengan orang lain. Ini mungkin kelebihan ya daripada yang ghoribah, yang orang jauh. Kenapa coba? Li'anal qoriba qalla an takuna jaujaha. Sebab nanti kesan dalam rumah tangga itu kalau yang kerabat berkawin kita dengan keluarga yang masih ada kekeluargaan atau satu buyut atau satu engkong lah yang dekat ini mah. Biasanya qalla an takuna jaujaha, dia nggak bakal berkhianat. Nggak bakal berkhianat. Ya bayangin coba kalau dia berkhianat, mencoreng keluarga besar ini mah gitu, betul nggak? Iya. Walhana watahfaduha watahfadahu watasbirali idayatiha biadatihi. Dan juga biasanya kalau perempuan yang kerabat itu dia bisa menjaga diri dan lebih sabar atas keburukan suaminya daripada orang jauh. Gitu. Biasanya kalau jauh kita kesannya ada sifat menghinakan segala apa, jadi terjadi sesuatu yang kurang edah. Tapi kalau sama kerabat dia masih mandang, walaupun dia nggak mandang laki tapi dia mandang saudaranya begitu, keluarga gua masih keluarga masalahnya gitu. Jadi kelebihan kawin dengan kerabat ya seperti itu, dia lebih sabar, lebih bisa menjaga diri dari hal-hal kelakuan suaminya yang nggak baik. Soalnya suaminya masih keluarga kerabatnya juga gitu. Ini kalau gua anu sama aja, gua mencoreng engkong gua ini satu engkong kan begitu ya. Kemudian watak na'abil qalil mah, dan biasanya dia lebih menerima pemberian sedikit apa adanya dari suami, masalah nafkah, masalah apa kalau dari kerabat. Wala tudimu, dan dia bisa menahan diri tidak akan mencela, mencaci maki suaminya. Biasanya seperti itu sama kerabat. Kemudian wala tasmau fi dzimmihi, dan juga dia akan melarang dirinya untuk mencaci maki.
Artinya dikala dia dicaci maki oleh suaminya, dia akan melarang dirinya, menahan dirilah bahasanya, menahan diri untuk mencaci maki suaminya. Gitu. Kalau memang dia dicaci maki, artinya dia melarang dengan berbuat caci maki. Dan wala tarkun ila ghairi. Nah, perempuan model begini biasanya yang kerabat ini dia nggak bakal melirik orang lain, nggak tertarik lah, nggak ada istilah pelakor lah segala apa istilahnya. Gitu ya. Ini alasannya. Watakhuduha gairatul qurabah alaihi ziyadatan wa ghairi ala ghairatiz zaujiyah. Sebab yang lebih simpelnya ini biasanya kalau kerabat itu kecemburuannya itu dia nanti melihatnya karena kekerabatannya. Setiap apapun yang terjadi kepada suaminya, perbuatan buruk sehingga bisa nahan, dia bisa nahan itu karena yang dia itu kekerabatannya sebagai nilai lebihnya ala gairatul zaujiyah, daripada perjodohan. Jadi daripada perjodohan dia lebih memandang kekerabatannya, sehingga makanya perempuan yang masih dekat kekerabatan ke keluarga itu tadi sifatnya yang sulit untuk berkhianat, apalagi dia main serong, dan dia bisa menjaga sabar atas perbuatan buruk suaminya. Karena yang dilihat ini nanti dari suaminya bukan antara dia suami istrinya, tapi antara dia dengan suaminya itu ya kerabat gitu. Biasanya yang kerabat dekat itu seperti itu nanti mandangnya. Dia lebih memandang kekerabatannya daripada suami istrihannya dia. Waqala antujada hadil isal fi ghairi qarabah. Dan ini nggak pernah terlihat, artinya jarang terlihat, sedikit sekali masalah seperti ini terjadi kepada perempuan yang bukan kerabat. Jadi intinya kalau perempuan yang bukan kerabat itu mengejek, hina menghina itu biasa terjadi. Tapi kalau kerabat itu nggak bakal terjadi bahasanya. Sering kurang terjadi lah. Sebab nanti yang dipandang kerabatnya, bukan suaminya. Walaupun bandung suaminya, tapi yang dilihat itu ya sekerabatnya, gitu, kekerabatannya. Beda dengan yang bukan siapa-siapa. Kalau dia bernikah, biasalah itu bakal terjadi kesel, marah, caci maki dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, benar nggak? Ya. Wa antakuna jamila surah. Nah, ini yang mungkin mayoritas pada pengen nih. Nasihat selanjutnya, kalau bisa nyari yang jamilah, cantik. Tapi ini kan sifatnya relatif. Intinya yang cantik menurut Anda. Gitu. Ya alhamdulillah udah punya mah udah. Gitu. Berarti dia yang paling cantik di antara perempuan-perempuan dunia. Gitu. Ya, kenapa anjuran seperti itu kata ulama? Li'anna dzalika ablaqul ulfa. Sebab kalau yang cantik itu menurut dia menurut dia cantik ini biasanya itu akan lebih nilai plus buat dia dalam masalah kasih sayangnya. Seorang suami itu kalau melihat bini cantik, menurut dia, persepsi dia cantik, biasanya dia akan lebih ulfah. Ulfanya lebih balik, lebih banget gitu. Sangat mensayanginya, sangat sayang. Biasanya begitu. Nah, ini nasihatnya. Benar apa ya? Benar. Iya, pasti kan. Ya. Jodohnya cantik menurut dia, apalagi kembang desa. Waduh. Nah, ulfahnya itu akan lebih semangat, lebih tinggi. Wa fi hadzal qadril kifayah, tentunya semua juga tergantung kifayahnya. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Semua qala nadim. Selesai dah tentang masalah nasihat pernikahan, antara kehancurannya, manfaatannya. Mungkin kalau saya lihat dari Fadilah dari nomor 1 sampai nomor 4, ya sampai 4 ini kan ya.